Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Zulfawan Azizi, dan teman saya, Yusril Iza Mahendra. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan analisis dampak lingkungan kegiatan budidaya ikan bandeng di sistem KJA. Pendahuluan. Penggunaan KJA terbukti memudahkan masyarakat karena penggunaan lahan dan pakan yang lebih efisien, mudah dalam pemanenan, bisa selektif maupun total. Unit usaha dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan modal dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di lokasi budidaya, serta mudah dipantau dan tidak memerlukan pengelolaan air yang khusus seperti tambak. Salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan perairan pesisir adalah buangan limbah budidaya selama operasional yang mengandung konsentrasi tinggi bahan organik dan nutrien. Sebagai konsekuensi dari masukan aqua input dalam budidaya yang menghasilkan sisa pakan dan feses yang terlarut ke dalam perairan sekitar. Budidaya bandeng dalam keramba jaring apung atau KJA di laut sepenuhnya mengandalkan masukan pakan berupa pelet yang mencapai sekitar 60% hingga 70% dari biaya operasional dengan konversi pakan antara 2,0 sampai 2,5 sekaligus diduga sebagai pemasok limbah organik yang potensial. Adapun permasalahan lapang, permasalahan di budidaya sistem KJA, yaitu belum tertibnya tata letak atau jarak penempatan antara unit KJA yang optimal. Keberadaannya saling berdesakan pada suatu wilayah pengembangan budidaya sebagai akibat belum adanya acuan regulasi. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya timbunan limbah organik di dasar KJA yang berlebih karena sedimentasi dan dispersi limbah organik diperkirakan hanya di sekitar KJA. Timbunan bahan organik ini yang tidak terkendali dapat memicu perubahan sifat fisika, kimia, dan biologi sedimen dasar perairan dan bertambah pada degradasi kualitas lingkungan perairan bagi budidaya itu. Untuk mengantisipasi penurunan kelayakan habitat dan dampak terhadap lingkungan perairan budidaya, maka penting untuk melakukan pendugaan laju sedimentasi dan dispersi limbah di dasar perairan sekitar KJA sebagai acuan regulasi penataan tata letak KJA optimal. Penggunaan bioindikator atau moluska sebagai indikator biologi untuk kualitas perairan bukan hal yang baru. Beberapa sifat bentos memberikan keuntungan untuk digunakan sebagai indikator biologi. Di antaranya hewan bentos bersifat ubiquitous atau terdapat di mana-mana. Jumlah spesies lebih banyak dapat memberikan spektrum respon terhadap stres lingkungan hidup relatif menetap pada habitatnya sehingga memungkinkan penjelasan
menjelaskan perubahan spatial dan juga memiliki siklus hidup lebih panjang, sehingga mampu menjelaskan perubahan termonal pada perairan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yusril Iza Mahendra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zizi pada sampai metode penelitian. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel hewan moluska sebagai parameter biotik, sampel sedimen dan air sebagai parameter abiotik, larutan formalin 4% dan larutan etanol 70% untuk preservasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Van Vegraaff water checker, saringan bentos ukuran jaring 1 mm, botol sampel pincet, sarung tangan, masker, label, kamera, cawan petri, oven, kantung plastik, dan buku identifikasi. Jenis moluska yang ditentukan pada pengamatan di Teluk Avarange bervariasi. Famili pada kelas Gastropoda yang muncul pada pengamatan antara lain Turritelidae, Chilodotidae, Mitridae, Sanaridae, Cinidae, Turbinidae, Ciliostomatidae, Costellaridae, Epintonidae, dan Turridae. Sedangkan pada kelas Bivalvia, Cerdidae, Archidae, dan Tellinidae adalah 3 famili yang ditemukan pada pengamatan. Untuk hasil pembahasan dilihat pada tabel 1 kelimpahan moluska. Hasil pengamatan yang baik pada sampling pertama maupun yang kedua pada area KCA polikultur dan area referensi teridentifikasi 15 spesies moluska dari 14 famili. Jumlah moluska pada lokasi penelitian terdiri dari 2 kelas, yaitu Bivalvia 3 spesies dan Gastropoda 12 spesies. Dari kedua kelas tersebut memiliki frekuensi kemunculan tertinggi adalah kelas Gastropoda. Untuk parameter kualitas air dilihat pada gambar 1. Parameter kualitas secara umum, kualitas parameter di Teluk Avarange, Sulawesi Selatan, baik di area referensi maupun di area KCA polikultur antara lain diperoleh pH 6,73 sampai dengan 6,97. Untuk DO diperoleh 5,59 sampai dengan 5,84. Temperatur 25 sampai dengan 26,08 dan salinitas di 35,66 sampai dengan 35,76. Kisaran nilai pH yang masih dapat ditolerir oleh hewan bentos adalah 6,5 sampai dengan 8,5 fnd 2003. Nilai pH di Teluk Avarange, lokasi area referensi dan KCA polikultur masih terbilang normal dan memungkinkan bagi moluska untuk hidup. Ini untuk tabel hasil analisis hubungan komponen biotik.
di tabel di atas menunjukkan nilai korelasi tertinggi dengan mengkorelasikan beberapa variabel secara acak. Berdasarkan tabel di atas, korelasi antara kelimpahan moluska dengan DO, kadar C, dan kadar N memiliki tingkat konsentrasi terbesar, yaitu 0,457. Hal ini menandakan bahwa nilai DO, kadar C, dan kadar N merupakan komponen biotik yang paling berpengaruh pada kelimpahan moluska di Teluk Havarenge. Kadar DO dalam perairan merupakan hal yang penting bagi kehidupan organisme, terutama moluska, karena moluska membutuhkan oksigen untuk bernafas dan melakukan metabolisme. Kesimpulan, berdasarkan pendekatan ordinasi PCA menggunakan matrik jarak ekualitian distance terhadap data abiotik, parameter fisika kimia perairan dan sedimen, terdapat kecenderungan pengelompokan kluster dari stasiun di lokasi polikultur area referensi mengindikasikan perbedaan kondisi perairan di kedua lokasi tersebut. Faktor abiotik yang paling mempengaruhi struktur komunitas moluska adalah DO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan apabila kurang paham mohon ditanyakan. Monggo.